Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Yuniar Prastika, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ari Waroka selaku pembimbing satu saya dan Pak Gatot Nazir Ahmad selaku pembimbing dua saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Managerial Overconfidence terhadap kinerja perusahaan yang dimediasi oleh strategic risk-taking dan dimoderasi oleh corporate governance. Berikut adalah fenomena bisnis yang menjadi latar belakang penelitian saya. Yang pertama, situasi kondisi bisnis terakhir yang penuh ketidakpastian dan rentan akibat pandemi COVID-19 telah memaksa para CEO dan tim manajemennya untuk mengelola kinerja perusahaan seoptimal mungkin, menurut McKinsey 2023. Kedua, overconfidence merupakan salah satu atribut CEO yang mendapat perhatian besar dari para ahli karena hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan CEO dalam mengambil keputusan menurut Heavy et al. 2022. Sehingga kepercayaan diri menjadi salah satu karakteristik yang penting karena pada tingkat tertentu, hal ini dapat membantu menjalankan perusahaan dengan sukses, menurut Johnson dan Fowler 2011. Namun, apabila kepercayaan diri ini berubah menjadi terlalu percaya diri yang membuat individu melebih-lebihkan kinerja dan keakuratan prediksi mereka, maka akan terjadi konsekuensi signifikan terhadap kinerja perusahaan, menurut Palmendir dan Ted 2015. Keragaman dewan memainkan peran penting dalam memoderasi dampak kepercayaan diri CEO yang berlebihan pada keputusan struktur modal, menurut Kurt Giff dan Ni 2023. Pengambilan risiko strategis adalah sejauh mana keputusan strategis terkait dengan investasi modal besar yang tidak pasti dan sulit untuk dibalikan, serta memiliki implikasi penting bagi bentuk dan nasib perusahaan. Menurut Kolev dan McNamara 2020. Selanjutnya, menurut Karas dan Madison 2017, pada McKinsey Global Institute Cityscope 2.0, pasar berkembang akan mendorong pertumbuhan global selama 20 tahun ke depan. Emerging Asia itu termasuk China, India, Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Taiwan, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Di sini merupakan grafik PDB global dan kontribusi terhadap pertumbuhan global berdasarkan wilayah, di mana dapat dilihat negara-negara yang termasuk pada emerging Asia memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan global. Bersumber dari OECD Economic Outlook 2023. Pada tahun 2023, dengan hambatan pasokan global yang sebagian besar telah berkurang dan Cina telah dibuka kembali, permintaan untuk barang dan komoditas manufaktur yang membentuk hampir 80% dari total volume perdagangan akan membebani pertumbuhan perdagangan global, menurut OECD 2023. Di sini ada grafik total hutang di pasar berkembang. Dapat dilihat pada kuartal 4 2019 dan Q1 2022 terjadi peningkatan hutang pada negara-negara yang berada di emerging Asia, bersumber dari OECD Economic Outlook 2023. Selanjutnya, pada penelitian ini terdapat 5 research gap, yaitu hubungan variabel yang berpengaruh dan tidak berpengaruh. Yang pertama, variabel overconfidence terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua, variabel overconfidence terhadap strategic risk-taking. Yang ketiga, variabel overconfidence terhadap strategic risk-taking dimoderasi oleh corporate governance. Lalu yang keempat, strategic risk-taking terhadap kinerja perusahaan. Dan yang kelima, variabel overconfidence terhadap kinerja perusahaan yang dimediasi oleh strategic risk-taking. Selanjutnya, pembatasan masalah pada penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan berada di wilayah emerging market Asia. Yang kedua, berfokus pada sektor non-finansial seperti manufaktur, energi, kesehatan, dan teknologi. Memiliki ketersediaan data pada periode 2010 sampai dengan 2019 guna menghindari pengaruh global finansial krisis dan pandemi COVID-19. Dan kontribusi utama yang dikaji pada penelitian ini sebatas pada managerial overconfidence, corporate governance, dan strategic risk-taking. Permusuhan masalah pada penelitian ini terdapat 5, yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh managerial overconfidence terhadap kinerja perusahaan? Apakah terdapat pengaruh managerial overconfidence terhadap strategic risk-taking?
Apakah corporate governance memoderasi pengaruh managerial overconfidence terhadap strategic risk-taking? Apakah terdapat pengaruh strategic risk-taking terhadap kinerja perusahaan? Dan apakah strategic risk-taking memediasi pengaruh managerial overconfidence terhadap kinerja perusahaan? Tujuan penelitiannya ada 5, yaitu yang pertama, mengetahui dan menganalisis pengaruh managerial overconfidence terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua, mengetahui dan menganalisis managerial overconfidence terhadap strategic risk-taking. Yang ketiga, mengetahui dan menganalisis apakah corporate governance memoderasi pengaruh managerial overconfidence terhadap strategic risk-taking. Yang keempat, mengetahui dan menganalisis pengaruh strategic risk-taking terhadap kinerja perusahaan. Dan yang kelima, mengetahui dan menganalisis apakah strategic risk-taking memediasi pengaruh managerial overconfidence terhadap kinerja perusahaan. Dan manfaat penelitian ada 3, yaitu yang pertama, sebagai sumber referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan kinerja perusahaan bagi peneliti selanjutnya. Lalu yang kedua, sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan agar efektif dan efisien. Dan yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan bagi calon investor dalam menentukan saham sektor non-finansial mana yang akan dipilih untuk investasi, dilihat dari kinerja yang dihasilkan. Selanjutnya, kajian pustaka. Pada penelitian ini, ada 4 grand teori. Yang pertama, behavioral finance atau perilaku keuangan, yang merupakan sebuah disiplin akademis yang mempelajari dampak elemen-elemen psikologis terhadap proses pengambilan keputusan keuangan. Menurut Al-Mansur 2023. Lalu yang kedua, ada upper echelon theory, di mana prinsip dasar dari upper echelon theory ini adalah bahwa karakteristik manajer puncak itu mempengaruhi kinerja perusahaan dan keputusan strategis. Menurut Hembrick dan Mason 1984. Lalu yang ketiga, ada Hofstede's Cultural Dimensions Theory, di mana 5 dimensi budaya Hofstede, yakni Power Distance Index, Individualism atau Collectivism, Uncertainty Avoidance, Masculinity atau Femininity, Long Term atau Short Term Orientation, menurut Hofstede 1985. Lalu yang keempat, ada agensi teori, di mana teori agensi ini menyatakan bahwa konflik yang terjadi antara pemilik dan manajemen perusahaan adalah hasil dari perbedaan kepentingan yang ada di antara keduanya, menurut Jensen dan McLean 1976. Berikut merupakan matriks penelitian terdahulu, yaitu ada 8, di mana pertama, peneliti Burkhardt 2022 dengan metode meta-analitik. Hasil penelitiannya adalah pengambilan risiko ini berhubungan positif dengan kinerja perusahaan. Kepercayaan diri CEO yang berlebihan secara positif terkait dengan pengambilan risiko strategis. Hubungan positif antara kepercayaan diri CEO yang berlebihan dan kinerja perusahaan dapat dimediasi sebagian melalui pengambilan risiko strategis. Lalu yang kedua, ada Mundi tahun 2023 dengan metode regresi OLS GMM. Hasil penelitiannya, CEO yang terlalu percaya diri lebih memilih pembiayaan hutang daripada pembiayaan ekuitas. Dan CEO yang terlalu percaya diri lebih memilih utang jangka pendek daripada utang jangka panjang. Hal yang ketiga, ada Candy dan Delvina tahun 2023 dengan metode regresi panel. Hasil penelitiannya, struktur modal dapat memediasi CEO overconfidence terhadap ROE, namun tidak dapat memediasi dampaknya terhadap ROA. Lalu yang keempat ada Huang 2022 dengan metode regresi panel dan GMM. Hasil penelitiannya meningkatkan mekanisme tata kelola internal dan eksternal perusahaan dapat mengurangi hubungan negatif antara kepercayaan dari CEO yang berlebihan dan perataan R&D. Lalu yang kelima ada Kajavi dan Dekhani 2016 dengan metode pooled data model, di mana hasil penelitiannya independensi dewan mengarah pada penurunan bias perilaku, seperti optimisme dan kepercayaan diri manajerial yang berlebihan. Hal yang keenam ada Pam and Dow 2022 dengan metode meta-analitik. Dengan hasil penelitiannya, peran variabel moderator memiliki pengaruh yang berbeda terhadap hubungan spesifik antara faktor pengambilan risiko dan kinerja perusahaan, baik kinerja akuntansi maupun kinerja pasar. Lalu yang ketujuh ada Guluma tahun 2021 dengan metode sistem GMM dan regresi panel, di mana hasil penelitiannya managerial overconfidence secara positif memoderasi dampak pembiayaan utang terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin Skew, dan secara negatif mempengaruhi hubungan antara pembiayaan hutang dan kinerja perusahaan. Lalu,
Yang ke-8 ada Ruang Rapun dan Coti-Tumtara tahun 2022 dengan metode sistem GMM dan regresi panel, di mana hasil penelitiannya perusahaan harus secara efektif mengelola kualitas corporate governance dan total risiko perusahaan untuk meminimalkan insentif manajerial yang melakukan manipulasi akuntansi. Selanjutnya, berikut adalah hipotesis penelitian. Ada 5. Yang pertama, pengaruh managerial overconfidence terhadap kinerja perusahaan, di mana penelitian Burkhardt tahun 2022 menemukan bahwa managerial overconfidence itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan karena secara tidak langsung atribut overconfidence itu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan menghasilkan 3 hipotesis, yaitu yang pertama, managerial overconfidence berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, yaitu ROA. Lalu yang kedua, managerial overconfidence itu berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, yaitu Tobin-Skew. Dan yang ketiga, managerial overconfidence itu berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, yaitu DER. Lalu yang kedua, ada pengaruh managerial overconfidence terhadap strategic risk-taking, di mana menurut penelitian Foster et al. Tahun 2016, keputusan pendanaan perusahaan dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh CEO yang terlalu percaya diri. Ya, dan menghasilkan hipotesis kedua, yaitu managerial overconfidence berpengaruh terhadap strategic risk-taking. Lalu yang ketiga, pengaruh moderasi corporate governance dalam hubungan managerial overconfidence dan strategic risk-taking, di mana keragaman dan susunan dewan direksi dapat memainkan peran penting dalam mengelola dan mengawasi tindakan manajerial internal berdasarkan bias perilaku manajerial mereka, dan karakteristik lain yang dapat menghambat atau memfasilitasi pengambilan keputusan perusahaan oleh dewan direksi menurut Dalton et al. 2020. Dan menghasilkan hipotesis ketiga, yaitu corporate governance dapat memoderasi hubungan managerial overconfidence dan strategic risk-taking. Hal yang keempat, pengaruh strategic risk-taking terhadap kinerja perusahaan, di mana strategic risk-taking dapat dilihat dari cara CEO mengambil keputusan pada struktur modal untuk mencapai stabilitas keuangan dan menjamin kelangsungan hidup perusahaan, menurut Kahn et al. 2023, dan menghasilkan 3 hipotesis, yaitu yang pertama, strategic risk-taking berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ROA. Yang kedua, strategic risk-taking berpengaruh terhadap kinerja perusahaan Tobin-Skew. Yang ketiga, strategic risk-taking berpengaruh terhadap kinerja perusahaan DER. Lalu yang kelima, pengaruh mediasi strategic risk-taking dalam hubungan managerial overconfidence dan kinerja perusahaan. Menurut Campbell et al. 2019, mengambil risiko strategis adalah pilihan strategis mendasar yang dibuat oleh CEO yang dapat memiliki dampak signifikan terhadap kesuksesan perusahaan mereka, dan menghasilkan 3 hipotesis, yaitu yang pertama, strategic risk-taking dapat memediasi hubungan managerial overconfidence dan kinerja perusahaan ROA. Yang kedua, strategic risk-taking dapat memediasi hubungan managerial overconfidence dan kinerja perusahaan Tobin-Skew. Lalu yang ketiga, strategic risk-taking dapat memediasi hubungan managerial overconfidence dan kinerja perusahaan DER. Selanjutnya, berikut adalah kerangka pada penelitian ini, yaitu yang pertama, managerial overconfidence sebagai variabel independen, lalu corporate governance sebagai variabel moderasi, yang ketiga ada strategic risk-taking sebagai variabel mediasi, dan firm performance sebagai variabel dependen. Metode penelitiannya, yang pertama, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, di mana metode penelitian berbasis pada filsafat positivisme yang digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu sesuai dengan Sugiono 2019. Lalu sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Bloomberg dan data panel, di mana data penelitian yang digunakan merupakan gabungan data cross-section dan time series. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama riset kepustakaan, di mana penelitian yang datanya sebagian besar atau sepenuhnya berasal dari kepustakaan, seperti jurnal dan internet. Lalu yang kedua, riset dokumentasi, di mana penelitian ini melibatkan hasil dari Financial Analysis Bloomberg. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Kriteria sampling pada penelitian ini yaitu yang pertama, 10 perusahaan dengan kapitalisasi terbesar di setiap sektor energi, kesehatan, manufaktur, dan teknologi di emerging market Asia yang berjumlah 493 perusahaan.
dikurangi dengan perusahaan yang tidak mengeluarkan data setiap tahunnya pada periode 2010 sampai dengan 2019. Dengan jumlah akhir sampel yaitu 308 perusahaan dengan periode observasi selama 10 tahun, sehingga mendapat jumlah observasi sebesar 3.080 data. Berikutnya ada definisi operasional variabel penelitian dan pengukuran variabel. Ada 5. Yang pertama, managerial overconfidence sebagai X1, di mana ada 3 proxy, yaitu yang pertama stock purchase base, mengklasifikasi CEO sebagai terlalu percaya diri jika mereka membeli saham perusahaan tambahan meskipun sudah memiliki exposure yang tinggi terhadap risiko perusahaan atau net buyer. Lalu yang kedua, ada investment base, mengklasifikasikan CEO sebagai terlalu percaya diri jika mereka melakukan investasi yang berlebihan dibandingkan industrinya. Misalnya residu regresi berada di kuartil teratas untuk tahun industrinya. Lalu yang ketiga ada option base, di mana mengklasifikasikan CEO sebagai terlalu percaya diri ketika mereka memegang opsi yang lebih lama daripada CEO yang rasional atau menghindari risiko, seperti holder 67, holder 100, atau long holder. Lalu yang kedua ada corporate governance sebagai variabel moderasi Z1, di mana ada 5 proxy, yaitu yang pertama ada gender diversity yang diukur dengan ukuran dikotomis yang bernilai 1 jika ada seorang perempuan dan 0 jika tidak. Yang kedua ada age diversity dengan ukuran dikotomis yang mengindikasikan apakah seorang direktur berusia lebih tua atau muda dari 50 tahun. Lalu yang ketiga ada board independence, di mana ukuran dikotomis yang memperhitungkan status independensi direksi. Yang keempat ada board size, di mana jumlah direktur pada suatu perusahaan. Dan yang kelima ada the duality of CEO and chairperson, di mana ukuran dikotomis yang menunjukkan apakah ketua dewan juga merupakan CEO atau tidak. Yang ketiga, strategic risk taking sebagai variabel mediasi. Itu ada 4 proxy, yaitu debt to asset ratio, yang sama dengan total debt dibagi total aset. Yang kedua ada R&D expenditure, sama dengan total R&D expenditure dibagi total sales. Yang ketiga ada capital investment, yang sama dengan pengeluaran modal perusahaan. Dan firm risk, ukuran risiko yang berdasarkan akuntansi atau deviasi standar ROA perusahaan, dan pasar atau deviasi standar total pengembalian bulanan kepada pemegang saham. Lalu yang keempat ada kinerja perusahaan sebagai variabel dependen, dan ada 3 proxy, yaitu yang pertama ROA, yang sama dengan net profit dibagi total aset, Tobin-Skew yang rumusnya market value dibagi total aset, dan DER yang total liabilities dibagi total aset. Lalu dalam penelitian ini juga ada beberapa variabel kontrol, yaitu yang pertama ada CEO age yang diukur dengan variabel dummy, CEO gender yang diukur dengan variabel dummy, CEO tenure yang diukur dari jumlah tahun CEO saat ini menjabat sebagai CEO sejak penunjukan pertama kali. Yang berikutnya ada CEO education yang diukur dengan metode penilaian. Ada CEO founding family yang diukur dengan variabel dummy, CEO ethnicity yang diukur dengan skor indeks Hofstede, firm size yang diukur dengan logaritma natural dari total aset, lalu aset growth, perubahan total aset yang dibagi dengan total aset yang tertinggal, sales growth, perubahan penjualan dibagi dengan total aset, cash availability, membagi kas dengan liabilitas lancar, CEO financial expertise yang diukur dengan variabel dummy, CEO compensation diukur dengan jumlah gaji dan bonus, dan industry and year effect yang diukur dari beberapa tahun perusahaan telah berkecimpung di industrinya. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan variabel komposit, di mana variabel komposit merupakan variabel yang mengevaluasi konsep-konsep multidimensi yang tidak dapat ditangkap oleh indikator tunggal, menurut Dechang and Lugo 2013. Dan prinsip composite analysis atau PCA sering digunakan untuk menentukan indikator komposit menurut Grayling dan Regena 2016. Dalam penelitian ini, perhitungan variabel komposit itu digunakan untuk menentukan 3 variabel, yaitu yang pertama managerial overconfidence, strategic risk taking, dan corporate governance.
Berikutnya, pada penelitian ini memiliki regresi data panel. Nah, persamaan dan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, KP sama dengan F, MO, CG, dan SRT, sehingga model pada regresi panelnya ada dua model, yaitu model pertama, strategic restacking sama dengan B0 ditambah B1 MOIT ditambah B2 CGIT ditambah EIT. Model 2 adalah kinerja perusahaan sama dengan B0 ditambah B1 MOIT ditambah B2 CGIT ditambah B3 MOCGIT ditambah B4 SRTIT ditambah EIT. Dengan keterangan MO sebagai managerial overconfidence, CG sebagai corporate governance, 3 SRT sebagai strategic restacking, 4 KP sebagai kinerja perusahaan, B0 sebagai constant regression, B1 sampai 3 sebagai coefficient of regression dan error. Proses penelitian pada tesis ini melalui 4 proses, yaitu yang pertama estimasi model dengan menentukan common effect model, fixed effect model, atau random effect model. Lalu pemilihan model dengan melakukan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Lalu menguji asumsi klasik dengan 4 uji, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Lalu yang keempat ada uji hipotesis. Ada 4, yaitu ada uji T, uji moderasi, uji mediasi, dan uji koefisien determinasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.